Perkenalkan, nama saya Putu Ari Pangestu dengan NIM 2020-013-0066 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Ngurah Rai. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas 3 tentang konsep kebencanaan dari mata kuliah mitigasi bencana. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah suatu rangkaian bentuk upaya yang dilakukan guna meminimalisir terjadinya risiko serta dampak bencana, baik melalui infrastruktur ataupun dengan memberikan kesadaran serta kemampuan untuk menghadapi bencana. Untuk soal kedua, apa sajakah jenis-jenis mitigasi bencana dan jelaskan. Jenis-jenis mitigasi bencana yaitu yang pertama ada mitigasi struktural, yaitu adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Untuk yang kedua, ada mitigasi non-struktural, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana yang kemungkinan akan terjadi melalui peraturan atau kebijakan tertentu. Untuk soal ketiga, apa sajakah tujuan mitigasi bencana menurut Kalakhar PB 2007? Menurut Kalakhar PB 2007, tujuan mitigasi bencana yaitu yang pertama, mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, sebagai landasan atau pedoman untuk perancangan pembangunan. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan masyarakat atau public awareness dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Soal nomor 4, jelaskan berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana. Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana adalah, yang pertama, dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak, baik jajaran aparat pemerintah maupun sekedar unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing. Yang kedua, pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi masyarakat serta pemerintah. Yang ketiga, upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalisir. Dan yang terakhir, penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye. Untuk soal terakhir, jelaskan berbagai strategi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi pada soal nomor 4. Strategi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana. Yang pertama, pemetaan. Pemetaan ini penting khususnya bagi daerah rawan bencana dikarenakan pemetaan akan menjadi acuan dalam membentuk keputusan antisipasi kejadian bencana. Yang kedua, pemantauan. Pemantauan hasil pemetaan akan sangat membantu dari segi memprediksi terjadinya bencana dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi. Untuk yang ketiga, penyebaran informasi. Hal ini penting karena dengan memberikan informasi ke media cetak dan elektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di suatu kawasan. Untuk yang keempat, sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Yang kelima, pelatihan atau pendidikan. Hal ini difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Untuk yang terakhir, peringatan dini. Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinu agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi terjadinya bencana. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.